Namun, Zhongli Wu tidak dapat mengatakan bahwa Huo Yuhao benar-benar tersenyum di bawah armor perang Ichigo. Bahkan, dia mengungkapkan senyum yang sangat puas. Dia tersenyum karena skenario ini sangat mirip dengan apa yang dia alami ketika dia pertama kali mencoba membentuk inti jiwa Yin yang komplement. Namun, saat itu jauh lebih berbahaya daripada situasinya saat ini. Meskipun tornado ini sangat kuat, itu mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang harus dia lalui ketika dia mencoba untuk membentuk inti jiwa pertamanya. Dengan bantuan tornado ini, dia meningkatkan penguasaannya atas badai es yang dia bentuk dengan teknik controlling crane capturing dragon. Pada saat yang sama, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang unsur udara saat dia diterpa angin topan. Ini bukan lagi sesuatu yang berada dalam ranah keterampilan jiwa. Itu adalah bentuk pemahaman yang diperlukan untuk menciptakan keterampilan jiwa sendiri. Meskipun Ditian tidak pernah menjelaskannya dengan baik kepada Huo Yuhao, dia secara bertahap menemukan manfaat terbesar dari inti jiwa Yin yang komplement dari beberapa pertempuran terakhirnya. Manfaat terbesar adalah pemahaman. Itu adalah kemampuan yang ditingkatkan untuk memahami hukum langit dan bumi, dan bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan secara bawaan. Langit dan bumi terbagi menjadi Yin dan Yang. Pembentukan inti jiwanya yang Yin memungkinkan Huo Yuhao untuk mengamati dan memahami banyak hal yang bahkan tidak bisa dia lihat di masa lalu. Hal-hal ini termasuk kekuatan spasial, energi unsur, dan banyak detail lain yang lebih halus. Oleh karena itu, bahkan ketika dia bertarung dengan lawannya, dia bisa merasakan perubahan dalam beberapa kekuatan ini di sekitarnya, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ini, meskipun yang lain tidak akan mampu melakukannya. Saat ini, dia menghargai kekuatan angin, serta rahasia di balik energi elemen tipe angin. Elemen-elemen tipe angin ini dikendalikan secara paksa. Namun, jelas bahwa Zhongli Wu dan roh binatang buasnya, Raja Naga Tulang, hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk mengendalikan elemen-elemen ini. Setelah semua, Raja Naga Tulang hanyalah roh binatang buas, dan bukan naga yang sebenarnya yang telah menguasai rahasia elemen udara. Meskipun Raja Tulang Naga memiliki kemampuan untuk menghasilkan angin, itu tidak bisa sepenuhnya menghargai seluk-beluk di balik kekuatan tipe angin. Kalau tidak, itu tidak akan lagi menjadi Raja Naga Tulang. Itu akan menjadi Raja Naga Perak itu sendiri. Huo Yuhao mencoba merasakan perubahan pada elemen tipe angin melalui elemen tipe esnya, serta menghargai betapa lembut dan gesitnya angin itu. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk meningkatkan pemahamannya tentang tenaga angin. Bagaimana lagi dia akan menemukan begitu banyak energi elemen tipe angin dalam keadaan normal? Adapun kekuatan serangan tornado, Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Pada akhirnya, Zhongli Wu hanyalah seorang guru jiwa, bukan seorang insinyur jiwa. Jika seorang insinyur jiwa kelas 9 yang akan menyerangnya sebagai gantinya, dia pasti tidak akan menggunakan bentuk serangan yang tersebar seperti itu. Meskipun tornado itu kuat, energinya sangat tersebar. Akan sangat sulit baginya untuk menembus Ichi War God Armor, alat jiwa kelas 9 kelas atas. Selanjutnya, armor perang es Ichi dibangun untuk pertahanan. Kristal es ilahi yang digunakan untuk membuat baju besi memberikannya kemampuan pertahanan yang sangat besar. Selain itu, angin dari angin puting beliung bahkan tidak dapat dibandingkan dengan api tertinggi Ma Xiaotao, yang telah sangat merusak. Oleh karena itu, lampu berkedip pada armor perang Ichi perang Huo Yuhao diciptakan secara sengaja oleh Huo Yuhao untuk menipu Zhongli Wu agar percaya bahwa dia mengeluarkan banyak kekuatan untuk melawan tornado. Namun, Zhongli Wu tidak akan tertipu semudah itu. Bagaimanapun, ia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mulai menyadari bahwa warna tornadonya mulai berubah. Warna hijau aslinya sekarang diresapi dengan warna biru. Biru ini bukan milik elemen tipe anginnya. Apa jiwa bela diri Huo Yuhao? Jiwa bela diri utamanya adalah mata rohnya. Pada setiap titik waktu, deteksi spiritual Huo Yuhao memikat seluruh medan perang. Dia segera bisa bereaksi saat dia menemukan bahwa aura Zhongli Wu mulai berubah. Arus udara yang sangat terkonsentrasi yang ada di tangannya tiba-tiba dilepaskan saat bertabrakan dengan tornado besar. Pemandangan luar biasa terbentuk di depan mata semua orang.
Matahari keemasan dan bulan biru yang berada di belakang Huo Yuhao tiba-tiba menyatu bersama ketika tornado es yang dilepaskannya bertabrakan dengan tornado besar. Tornado raksasa tiba-tiba berhenti di udara sebelum hancur menjadi tornado kecil yang berhamburan ke segala arah. Kelompok besar energi elemen tipe angin langsung melepaskan diri dari kendali Zhongli Wu dan tersebar di mana-mana. Zhongli Wu sangat frustrasi setelah melihat bagaimana Huo Yuhao menghancurkan tornadonya. Dia merasa seolah-olah dia telah melucuti sejumlah besar energi unsur dari tubuhnya pada saat itu. Selain itu, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Zhongli Wu segera mengenali masalah yang ada. Meskipun dia tidak menyadari dua inti jiwa Huo Yuhao, dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Raja tulang naga di bawah kakinya mengeluarkan raungan rendah, yang mengikuti, ia memiringkan kepalanya yang besar ke atas dan melepaskan bola cahaya hijau ke arah Huo Yuhao dari mulutnya. Bola lampu hijau ini tidak besar. Itu hanya seukuran kepala manusia. Ini membuatnya tampak sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan ukuran Raja Naga Tulang. Zhongli Wu menunjuk bola lampu hijau dengan tongkat di tangannya saat jiwa berdering di tubuhnya. Garis-garis cahaya mendarat di bola lampu hijau saat warna bola menjadi jauh lebih gelap. Ketika Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual pada bola cahaya, dia langsung dikejutkan oleh apa yang dia deteksi. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut langkah Zhongli Wu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Sensasi ini sangat mirip dengan apa yang dia alami ketika pertama kali menggunakan deteksi spiritual untuk menganalisis cangkang meriam dekomposisi. Ada sejumlah besar energi elemen tipe angin yang terkompresi di dalam bola cahaya kecil itu. Kekuatannya jelas beberapa kali lebih kuat dari meriam pembusukan. Garis cahaya pedang biru-biru turun dari langit dan menebas bola cahaya dengan akurat. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Ultimate Ace yang biasanya tak terkalahkan langsung dihancurkan pada saat bersentuhan dengan bola lampu hijau. Lumat, bahkan energi elemen tipe esku dihancurkan. Bagaimana Zhongli Wu bisa mengendalikan energi tipe angin yang terkonsentrasi dan mudah berubah? Dia pasti meminjam kekuatan itu dari Raja Naga Perak. Segera, bola lampu hijau mendekati Huo Yuhao. Tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan spasial untuk menghindari bola. Setelah semua, ruang di sekitarnya dan kekosongan sudah kacau oleh energi unsur angin tipe kekerasan dan kacau. Huo Yuhao bahkan tidak bisa menggunakan teleportasi instannya. Bahkan Ichi War God Armor mungkin bahkan tidak dapat memblokir bola energi gila ini. Kalau begitu, aku akan lakukan ini. Huo Yuhao menarik kembali haknya terlebih dahulu sebelum meninju keluar. Senyum terbentuk di wajah Zhongli Wu. Bola lampu hijau ini disebut angin ekstrim. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dia kumpulkan dengan energi elemen tipe angin yang bisa dia kendalikan. Dengan mengkondensasi elemen tipe angin ke kondisi yang sangat padat, dia bisa mengiris seluruh gunung dengan angin ekstrimnya. Apakah dia benar-benar berencana menggunakan tinjunya untuk memblokir wind ekstrimku? Aku tidak percaya dia bahkan tidak menggunakan skill jiwa untuk menangkis seranganku. Namun, ekspresi mencibir di wajahnya hanya bertahan sebentar. Detik berikutnya, bola lampu hijau menghilang. Apa? Ini tidak mungkin. Zhongli Wu hampir melompat keluar dan berseru dengan marah. Bahkan jika Huo Yuhao entah bagaimana mampu bertahan setelah ledakan besar, dia masih bisa menerimanya sebagai hasilnya. Namun, bola hijau entah bagaimana lenyap. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Itu adalah bola yang mengandung energi tipe angin yang sangat keras dan kacau. Bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberitahunya jawabannya. Ketika dia meluncurkan tinjunya, dia sebenarnya meminjam efek kekuatan spasial. Meskipun ruang dan kekosongan di sekitarnya telah kacau oleh angin, dia tidak berhenti melantunkan mantranya. Sebuah gerbang spasial kecil telah dibuka sebelum kepalan tangannya setelah mantranya selesai. Pintu ini adalah gerbang spektral yang mengarah ke demi-plane spektral. Oleh karena itu, ia dapat mengarahkan angin ekstrim dengan mudah ke demi-plane spektral. Huo Yuhao jelas tidak dapat menentukan secara akurat berapa banyak kerusakan yang akan dilakukan angin ekstrim dalam demi-plane spektral.
Namun, dia tahu itu tidak akan mendarat di tempat yang sama dengan tempat Ma Xiaotao berada. Namun, Huo Yuhao tidak berhasil mencapai ini tanpa biaya. Dia harus menginvestasikan banyak usaha dan energi untuk menstabilkan ruang sebelum tinjunya untuk mengarahkan angin ekstrim ke dalam demiplan spektralnya. Jika bukan karena pemahamannya yang meningkat akan kekuatan spasial, ia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Setelah angin ekstrim menghilang, ruang di sekitarnya menjadi normal kembali. Dan tubuh Huo Yuhao menghilang pada saat berikutnya. Langit gelap di atas mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin ketika kepingan salju mulai jatuh dari langit. Dan Snowy Ultimate Ice. Meskipun Zhongli Wu tidak senang dengan apa yang terjadi, dia mampu mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Angin hijau menghilang, digantikan oleh api yang kuat. Langit langsung berubah merah ketika suhu di sekitarnya, yang baru saja jatuh, mulai naik lagi. Sejumlah besar meteor berapi-api merusak langit ketika mereka bertabrakan dengan kepingan salju yang dirilis oleh Huo Yuhao. Apakah ini yang dapat dilakukan oleh Raja Naga Perak? Itu telah pindah ke elemen api setelah mengendalikan elemen udara. Saat Snowy Dance of Ultimate Ice bertabrakan dengan hujan meteor berapi-api, kilau merah dan biru cerah menerangi langit. Sementara hujan meteor berapi yang dilepaskan oleh Zhongli Wu melalui Bone Dragon King-nya bukan dari Ultimate Fire, jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang dipanggil Huo Yuhao. Dengan dukungan kekuatan jiwanya yang luar biasa, hujan meteor membawa kekuatan penghancurnya yang luar biasa hampir di mana-mana. Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao bahkan tidak dapat sepenuhnya terbentuk. Cincin cahaya yang berapi-api juga memancar terus-menerus di sekitar tubuh Zhongli Wu. Ini mencegah Huo Yuhao mendekatinya. Kekuatan api jauh lebih menakutkan daripada angin sebelumnya. Itu jauh lebih keras dan eksplosif. Tulang-tulang pada Raja Naga Tulang telah berubah menjadi merah saat mengepakkan sayapnya yang besar. Itu seperti naga api raksasa. Menetralisir es dengan api tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang bijaksana. Ini sangat pintar ketika Huo Yuhao sudah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa dalam pertempuran sebelumnya. Zhongli Wu mengikuti rencananya dengan cermat saat ia bertujuan untuk mengeringkan Huo Yuhao dari kekuatan jiwanya. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk membalas. Jika mereka bersaing murni berdasarkan teknik, Huo Yuhao mungkin memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, ketika mereka bersaing dalam kekuatan jiwa, itu akan tergantung pada siapa yang memiliki peringkat lebih tinggi, dan siapa yang memiliki cadangan kekuatan jiwa yang lebih besar. Huo Yuhao tidak akan pernah bisa menghindari serangan seperti itu tidak peduli seberapa kuat deteksi spiritualnya. Tidak sulit bagi Zhongli Wu untuk meluncurkan serangan dengan efek area yang luas. Karenanya, segera, Huo Yuhao muncul kembali di langit. Efek dari Snowy Dance of Ultimate Ice masih ada, karena kepingan salju menetralkan setiap meteor berapi yang akan mengenai dirinya. Huo Yuhao tampaknya sangat tertekan oleh Zhongli Wu. Bahkan Ichi War God Armor di tubuhnya mulai menunjukkan tanda hangus. Zhongli Wu tetap di kepala Raja Tulang Naganya. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Namun, semua orang bisa tahu bahwa dia telah menang dalam pertempuran ini. Jenis pertempuran ini sangat memalukan bagi tuan-tuan jiwa jahat, terutama ketika dia bertarung dengan Huo Yuhao, yang sudah dilemahkan oleh pertempuran sebelumnya. Namun, penguasa jiwa jahat tidak akan pernah peduli dengan hal-hal tak berwujud seperti rasa malu. Keluhan Huo Yuhao yang terdengar bisa didengar oleh semua orang yang menyaksikan pertempuran ini. Sepertinya dia sudah kehabisan akal. Meskipun Zhongli Wu tidak dapat disangkal tidak tahu malu, itu masih merupakan langkah yang brilian. Dia telah memilih untuk meluncurkan serangan langsung. Selain itu, dia bahkan bisa mengendalikan arah hujan meteornya untuk memfokuskannya pada Huo Yuhao, memaksanya untuk memblokir meteor yang berapi-api. Semua orang tahu apa hasilnya jika ini terus berlanjut. Apakah ini kekuatan api, kekerasan dan kejam? Sementara Huo Yuhao menghela nafas, dia benar-benar tersenyum ketika dia merasakan transformasi elemen api di sekitarnya. Ada rumor bahwa Silver Dragon King dapat mengendalikan elemen-elemen berikut, api, air, bumi, angin, cahaya, gelap, dan ruang.
Dia juga bisa mengendalikan elemen yang bermutasi, termasuk petir, es, dan banyak elemen lainnya. Raja Naga Tulang ini hanya diberkati oleh Raja Naga Perak, dan pasti tidak bisa mengendalikan setiap elemen. Huo Yuhao berharap bisa mengendalikan lebih banyak sehingga dia bisa belajar lebih banyak tentang berbagai elemen. Ketika Huo Yuhao merasakan bahwa Zhongli Wu akan menggunakan api untuk mengekang kekuatan esnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, dia memiliki Ultimate Ice. Selain itu, Ichi War God Armor-nya dibangun dari Divine Ice Crystals. Biasanya butuh lebih dari 10.000 tahun hanya untuk membentuk sepotong kecil kristal semacam itu. Mereka secara alami sangat tahan terhadap energi tipe api. Jika angin sebelumnya tidak dapat menembus baju zirah, hujan meteor berapi bahkan tidak akan punya peluang. Huo Yuhao tidak tahu mengapa Zhongli Wu memutuskan untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyerangnya. Namun, dia mengakui bahwa itu adalah pengalaman yang cukup bagus merasakan keindahan elemen tipe api. Sayangnya, sebagai seseorang yang secara alami memiliki kekuatan tipe es, Huo Yuhao akan selalu berjuang dengan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang elemen api, tidak peduli seberapa kuat pemahamannya. Ini adalah masalah unsur, dan itu tidak terkait dengan kemampuan pemahamannya. Setelah melihat betapa tidak efektifnya hujan meteor berapi-api itu, Zhongli Wu melambaikan tongkat di tangannya lagi saat Raja Naga Tulang memiringkan kepalanya ke atas untuk melepaskan bola api biru ke Huo Yuhao. Mirip dengan Extreme Wind sebelumnya, bola api biru ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Tentu saja, itu menghilang dengan cara yang sama seperti angin ekstrim. Huo Yuhao hanya bisa meminta maaf kepada Demi-Plane Spektral nanti. Langit tiba-tiba menjadi tenang dengan cara yang menakutkan. Sejauh ini, kedua belah pihak telah berjuang dengan cara yang cukup seimbang, seolah-olah kedua belah pihak hanya berusaha untuk lebih memahami kemampuan masing-masing. Meskipun sepertinya Huo Yuhao berada pada posisi yang kurang menguntungkan, Zhongli Wu mungkin menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada dia. Setidaknya, inilah yang diyakini Huo Yuhao. Meskipun dia juga telah menghabiskan kekuatan jiwanya selama periode waktu ini, dia bisa lolos dengan mengeluarkan lebih sedikit kekuatan jiwanya karena Ichi War God Armor-nya. Huo Yuhao. Suara dingin Zhongli Wu berdering di udara. Huo Yuhao menatap Zhongli Wu dengan tenang dan menjawab, "Ya. Apa yang harus kamu katakan?" Petik 2. Zhongli Wu tiba-tiba tersenyum. Sepertinya dia benar-benar sangat bahagia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat pintar? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat meniadakan sebagian besar serangan saya dengan kekuatan jiwa minimal dengan menggunakan alat jiwa kelas 9 Anda? Hah? Huo Yuhao terperangah dengan kata-kata Zhongli Wu. Apa yang kamu coba katakan? Zhongli Wu tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda salah. Aku baru saja mengisi energiku saat aku melemparkan angin dan menembakmu." Petik 2. Mengisi energi. Huo Yuhao tidak yakin apa yang dikatakan Zhongli Wu. Zhongli Wu berkata, "Tidak perlu menyembunyikannya darimu. Bagaimanapun, Anda akan menjadi salah satu dari kami segera." Hanya Huo Yuhao yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Lagi pula, Raja Tulang Nagaku bukanlah naga asli. Itu tidak bisa menggunakan ketangguhan tubuh naga untuk meniadakan efek merugikan yang ditimbulkan oleh penggunaan elemen yang berbeda. Oleh karena itu, selalu membutuhkan waktu untuk melakukan beberapa penyesuaian pada tubuhnya sebelum melepaskan kemampuan unsur apapun. Meskipun telah memakan begitu banyak roh dari makhluk buas yang aku beri makan, masih membutuhkan fase pemanasan yang mengganggu ini. Itu hanya dapat tampil pada potensi terbesarnya sesudahnya. Raja Tulang Naga saya mungkin hanya mewarisi elemen tipe api dan tipe angin dari Raja Naga Perak, tetapi penguasaan dua elemennya hampir sempurna. Karenanya, apa yang akan Anda hadapi selanjutnya adalah kombinasi api dan angin yang menakutkan. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, cahaya di sekitar tubuh Zhongli Wu tiba-tiba meningkat ketika Raja Naga Tulang di bawahnya mendapatkan kembali warna hitamnya. Langit di atas semua orang tiba-tiba berubah menjadi hijau dan merah. Sekali lagi, meteor berapi mulai muncul di langit. Namun, mereka semua berwarna biru kali ini. Embusan angin hijau mulai muncul sekali lagi.
Dipahami oleh semua orang yang hadir bahwa angin akan membantu meningkatkan kekuatan api. Detik berikutnya, meteor api biru itu seperti peluru meriam yang melesat lurus menuju Huo Yuhao. Aura menakutkan yang dilepaskan oleh hujan meteor menciptakan aroma terbakar di udara. Suasana mencekam yang menakutkan menyelimuti seluruh area 50 km dari medan pertempuran mereka. Penatua Xuan, yang telah berhasil mempertahankan ketenangannya selama ini, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut. Aura Zongliwu memancar sekarang benar-benar setara dengan miliknya. Bahkan Douluo tertinggi seperti dia harus sangat fokus dan hati-hati saat menangani serangan yang baru saja dirilis Zongliwu. Bahkan, ia mungkin harus melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Kekuatan Zongliwu telah melampaui estimasi Penatua Xuan. Zongliwu jelas belum menjadi Douluo utama. Namun, dia setidaknya Douluo transenden peringkat 97. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya menjadi Ultimate Douluo dengan roh binatang buasnya yang aneh. Tidak heran dia adalah salah satu dari penguasa roh jahat terbesar di benua ini. Jika dia berhasil menjadi Douluo utama di masa depan, kemampuannya pasti akan jauh lebih kuat daripada Dewa Kematian Douluo. Bagaimana Huo Yuhao akan menangani serangan yang bahkan harus ditakutkan oleh Ultimate Douluo? Zhu Zi sudah berdiri setelah melihat serangan Zongliwu. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap tajam ke langit. Tentu saja, dia tidak akan berdiri dengan gembira karena Zongliwu telah menang. Sebaliknya, dia hanya berdiri karena dia khawatir tentang pria yang akan terjebak antara api dan angin. Bisakah dia benar-benar selamat dari pukulan seperti ini? Sebuah cahaya redup berkedip ketika Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya. Akhirnya di sini, inilah yang benar-benar mampu dilakukan Zongliwu. Dalam hal ini juga saatnya baginya untuk melihat apa yang saya mampu. Garis samar cahaya biru es dirilis dari tubuh Huo Yuhao saat melesat ke langit. Suasana berapi-api di langit langsung melemah. Fluktuasi kekuatan jiwa gila menyapu api dan angin yang berkerumun ke arah Huo Yuhao saat serangan Zongliwu berhenti sebentar. Tiang cahaya biru dengan diameter lebih dari 10 meter melesat langsung ke langit dan menerangi langit di atas awan yang berapi-api. Bulan biru yang ada di belakang Huo Yuhao menjadi lebih bersinar. Ini juga menghasilkan Ichi War God Armor yang memancarkan cahaya biru yang lebih intens. Ultimate Ice-nya yang menakutkan benar-benar berkonsentrasi pada tubuhnya. Zongliwu bukan satu-satunya orang yang tidak habis-habisan di saat-saat sebelumnya. Huo Yuhao juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkis serangan yang diluncurkan kepadanya oleh Zongliwu. Sekarang, pertempuran mereka baru saja dimulai. Belati pendek tiba-tiba muncul di tangan Huo Yuhao. Setelah memperhatikan penampilan belati, murid-murid Zongliwu sedikit berkontraksi. Ini jelas salah satu item yang dipilih Huo Yuhao untuk bertaruh. Dia menyebutnya sebagai senjata yang saleh. Sejujurnya, Zongliwu tidak terlalu tertarik dengan belati ini. Lagi pula, senjata yang kuat yang penuh dengan kekuatan Ultimate Ice tidak banyak berguna baginya. Namun, tidak ada yang pernah khawatir memiliki terlalu banyak barang berharga. Itu masih akan menjadi hal yang baik baginya jika dia benar-benar bisa mendapatkannya. Namun, Zongliwu benar-benar tertarik untuk melihat bagaimana Huo Yuhao akan menggunakan belati ini untuk membela diri terhadap hujan meteor berapi yang ditularkan angin. Huo Yuhao memberinya jawaban yang dia inginkan segera. Memegang belati pendek dengan tangan kanannya, Huo Yuhao menebasnya ke depan dengan gerakan lembut dan cukup cepat. Garis cahaya belati biru segera dipancarkan saat cahaya diproyeksikan ke depan hampir 10 meter. Pada saat itu, meteor biru mendekati Huo Yuhao. Namun, mereka segera lenyap saat bersentuhan dengan kilatan cahaya yang dilepaskan oleh belati. Mereka bahkan tidak meninggalkan jejak asap. Huo Yuhao mulai meningkatkan kecepatan gerakan tebasannya. Dia terbang melintasi langit seperti embusan angin dengan langkah kaki lincah saat pilar cahaya biru mengikuti kemanapun dia pergi. Pilar itu pada dasarnya berfungsi seperti ruang hampa udara, yang memastikan bahwa aliran udara yang keras di langit tidak akan membatasi pergerakannya. Dia secepat kilat. Dengan setiap tebasan yang dibuatnya, sebuah meteor akan lenyap.
Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan bagaimana Huo Yuhao sebenarnya bergerak sangat cepat sehingga meteor tidak dapat menyusulnya. Meskipun Zhongli Wu telah menggunakan lebih banyak kekuatan jiwa untuk melepaskan serangan yang luar biasa, efeknya tidak dapat dibandingkan dengan Huo Yuhao karena hanya sebagian kecil dari meteornya yang dapat melakukan kontak dengannya. Huo Yuhao mulai menemukan ritme untuk ini ketika ia terus menggunakan belati di tangannya untuk menangani meteor yang datang ke arahnya. Tidak peduli bagaimana meteor mencoba untuk menghancurkannya, mengelilinginya, atau mengepungnya, mereka tidak dapat memukulnya. Jika seseorang mengatakan bahwa Zhongli Wu telah memegang kendali di atas sepanjang pertempuran sejauh ini, maka akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa Huo Yuhao telah berhasil mendapatkan kendali absolut dalam keuntungan yang tampaknya diciptakan oleh Zhongli Wu. The Design of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Huo Yuhao akhirnya menemukan panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan belati yang sebenarnya. Cahaya bilahnya yang kuat memungkinkannya memotong api apapun yang ada di depannya. Dengan bantuan Ichi War God Armor dan Morning Dew Dagger, Huo Yuhao mampu bertahan dari serangan yang bahkan akan mengancam kehidupan Dou Luo tertinggi. Apakah dia telah menahan kekuatannya selama ini? Rahang Yan Shaoze terjatuh saat dia menatap Huo Yuhao, yang melayang di langit. Dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao berani menantang Zhongli Wu, bahkan setelah mengalahkan 4 Dou Luo Transcendent. Huo Yuhao jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Dou Luo Transcendent. Dou Luo Transcendent dengan kekuatan bela diri kekuatan ultimate. Mungkin bukan hanya itu. Meskipun peralatan Huo Yuhao memainkan peran penting, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan kekuatan mereka tanpa kemampuannya. Saat ini, Huo Yuhao merasa seolah-olah belati embun pagi telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Setiap tindakan sederhana yang dia lakukan mampu memanfaatkan kecemerlangan belati. Dimanapun kilatan cahaya yang dipancarkan oleh belati mendarat, elemen tipe es di udara akan segera berkumpul. Selalu ada lapisan kabut es yang mengelilingi pisau belati. Ini adalah belati embun pagi. The Morning Dew Dagger yang bertatahkan permata dari Dewi Beku. Ini adalah senjata saleh yang nyata. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada seorang pun, termasuk Zhongli Wu dan Zhu Zi, yang mempercayainya ketika ia mengungkapkan bagaimana belati embun pagi adalah senjata yang saleh. Ini karena semua orang di dunia penguasa jiwa percaya bahwa senjata terkuat seharusnya menjadi alat jiwa. Di mata mereka, senjata saleh adalah alat jiwa kelas 9. Namun, jelas bahwa belati embun pagi bukan hanya alat jiwa. Ini adalah puncak dari kekuatan dan energi yang tidak ada di dunia mereka. Senyum tipis terbentuk di wajah Huo Yuhao. Dia tidak pernah merasa perlu mencoba meyakinkan orang lain untuk percaya padanya. Dia tahu dia harus menunjukkannya kepada mereka. Hujan meteor berapi angin yang diinfuskan berlangsung selama beberapa menit. Ketika meteor terakhir akhirnya dihancurkan oleh Morning Dew Dagger, langit kembali ke keadaan normal. Bahkan Raja Tulang Naga kembali ke warna hitam aslinya. Zhongli Wu menatap Huo Yuhao, yang memegang belati dengan tenang, saat dia mengangguk dengan lembut. Sekarang akhirnya aku percaya bahwa belati adalah senjata yang saleh. Tidak mungkin kamu bisa memblokir seranganku tanpanya. Petik 2. Huo Yuhao tidak berusaha menyangkalnya saat dia mengangguk dengan lembut. Jika kamu tidak hidup selama 100 tahun lebih dari aku, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku. Setelah mendengar bagaimana Zhongli Wu mencoba menyodok pada fakta bahwa ia mengandalkan senjata yang saleh, Huo Yuhao tidak bisa tidak mengolok-olok 100 tahun ekstra yang tak ada gunanya yang pernah dialami Zhongli Wu. Bahkan setelah berkultivasi selama 100 tahun tambahan, mereka masih agak setara. Zhongli Wu melepaskan dengusan dingin saat dia mengangkat tongkat di tangannya sekali lagi. Raja Tulang Naga di bawahnya mengulangi tindakan yang sama dengan memiringkan kepalanya ke atas. Sayap raksasa mulai mengepak dengan kuat saat tubuh Zhongli Wu mulai tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Gambar yang telah ditangguhkan di belakang punggungnya selama ini secara bertahap menyatu dengan tubuhnya. Cincin jiwanya yang ketujuh, yang berwarna merah, mulai memancarkan cahaya yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao akan melihat Zhongli Wu melepaskan keterampilan jiwa. Apakah dia akan menggunakan tubuh jiwanya jiwa sejati? Bukankah semua keterampilan jiwanya kuat?
Lalu, apa gunanya yang dimiliki tubuh jiwanya yang sebenarnya? Apakah itu memungkinkan dia untuk melebur dengan Raja Naga Tulang? Meskipun Huo Yuhao tidak yakin apa yang sedang dilakukan Zhongli Wu, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, pertempuran ini dimaksudkan untuk menjadi ujian terbesar bagi kemampuannya. Semakin kuat musuh, semakin baik baginya, karena dia hanya akan belajar lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Kekhawatiran Yan Shaoze tidak ada di mata Huo Yuhao. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dibunuh oleh Zhongli Wu. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki oleh seorang guru jiwa yang memiliki sepasang kor jiwa yin yang komplement. Setelah menjadi 10 meter, tubuh Zhongli Wu berhenti tumbuh. Saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kegelapan. Dibandingkan dengan tubuh sejati jiwa bela diri setinggi 100 meter atau 1000 meter dari Tiklet Douluo, tubuh sejati jiwa bela diri setinggi 10 meter itu tampaknya tidak terlalu mengesankan. Namun, Huo Yuhao tampak kaget, meskipun tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya di bawah pelindungnya, setelah tubuh sejati jiwa bela diri Zhongli Wu selesai. Staf yang dipegang Zhongli Wu juga menjadi lebih besar saat Zhongli Wu berkembang. Stafnya telah berevolusi menjadi sabit setelah dia tumbuh dengan ukuran 10 meter. Bilah sabit itu panjangnya sekitar 10 meter. Oleh karena itu, anehnya terlihat tidak proporsional untuk Zhongli Wu setinggi 10 meter untuk menggunakan sabit sepanjang 10 meter. Namun, setelah transformasinya, tekanan yang tak terlukiskan mulai mengerahkan diri pada Huo Yuhao dari segala arah. Tekanan luar biasa dan tak berbentuk membuat Huo Yuhao merasa seolah-olah rohnya akan keluar dari tubuhnya. Sensasi ini benar-benar menakutkan. Dia mulai memahami apa jiwa bela diri Zhongli Wu. Jiwa bela dirinya bukan hanya satu yang hanya menawarkan penguatan dan dukungan. Sebaliknya, jiwa bela dirinya juga memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kekuatan pertempuran ini adalah apa yang Zhongli Wu dapatkan dari perpaduan antara roh dan tubuhnya, serta peningkatan yang diperoleh dari jiwa bela diri yang dimutasikan. Mirip dengan bagaimana jiwa bela diri Su Sanxi telah berevolusi menjadi perisai Xuan Wu, jiwa bela diri Zhongli Wu mungkin juga terus berkembang seiring kultivasinya terus meningkat. Nama aslinya harus disebut Death God Demon Puppet. Ya, Demon Puppet Dewa Kematian. Jiwa bela diri Dewa Kematian Douluo adalah Demon Puppet jiwa darah. Itu sudah menjadi jiwa bela diri yang sangat kuat. Namun, jiwa bela diri Zhongli Wu bahkan lebih kuat dari ibunya. Dewa Kematian Douluo. Dari tampilan saat ini, Zhongli Wu lebih pantas mendapatkan gelar itu. Bagaimanapun, tubuh sejati jiwanya adalah tubuh sejati Dewa Kematian itu sendiri. Raja Naga Tulang haruslah gunung Dewa Kematian. Ini pasti Zhongli Wu pada keadaannya yang paling kuat. Tidak heran dia tidak panik sama sekali ketika saya berulang kali memblokir serangannya. Itu karena dia menahan selama ini. Huo Yuhao tidak melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Permaisuri salju dan permaisuri es masih tidur, dan mata Asura tidak ideal untuk pertempuran jarak dekat. Dan berdasarkan situasi di depannya, pertarungan jarak dekat tampaknya menjadi satu-satunya pilihan. Tak satu pun dari mereka akan bisa lari dari itu. Raja Naga Tulang mengeluarkan raungan memekakkan telinga saat tubuh raksasa itu membumbung ke langit. Sayapnya yang menakutkan mengepak dengan kuat saat menghalangi pandangan semua orang tentang matahari dan awan. Itu membawa Dewa Kematian di atas kepalanya saat melonjak menuju Huo Yuhao. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia mampu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sepersekian detik, sabit Dewa Kematian raksasa itu tepat sebelum Huo Yuhao. 6 pusaran angin api juga muncul di sekitar Huo Yuhao pada saat ini karena mereka memastikan bahwa dia tidak bisa menjauh untuk menghindari serangan Zhongli Wu. Sensasi mencekik yang menakutkan mengancam untuk merobek Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao segera memancarkan cahaya yang kuat. Mata takdir di dahinya telah lama diaktifkan, dan seberkas cahaya ungu keemasan menghantam kepala Raja Naga Tulang. Api roh hijau langsung bergetar kuat. 6 pusaran angin api hancur segera setelah Zhongli Wu kehilangan kendali atas mereka, dan mereka merilis serangkaian arus udara yang ganas. Meskipun Zhongli Wu juga terjebak dalam arus udara, dia tidak benar-benar terpengaruh oleh mereka, karena dia adalah pengguna tipe angin dan tipe api.
Sabit Dewa Kematian di tangannya bahkan tidak bergerak saat ia terus maju menuju Huo Yuhao. Melekat, Huo Yuhao telah mengangkat belati embun pagi untuk memblokir sabit Dewa Kematian Zhongli Wu. Segera, Huo Yuhao mendapati dirinya terlempar ke belakang oleh kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tabrakan. Saat dia terbang mundur, seluruh tubuhnya diselimuti oleh gumpalan udara hitam. Arus hitam itu entah bagaimana bisa melebur ke dalam tubuhnya secara langsung. Faktanya, kebanyakan dari mereka langsung menuju kepalanya, seolah-olah mereka mencoba untuk menghabiskan jiwanya. Di sisi lain, Zhongli Wu hanya sedikit mengguncang kepala Raja Naga Tulang. Dia hanya harus menyesuaikan pijakannya untuk menemukan keseimbangan lagi. Sabit Dewa Kematian di tangannya sekarang memiliki lapisan es biru tambahan di atasnya. Namun, es biru dengan cepat mencair di bawah pengaruh arus hitam yang dilepaskan dari tubuh Zhongli Wu. Ini adalah kekuatan absolut, kekuatan Dewa Kematian. Meskipun Huo Yuhao terlempar ke belakang oleh pasukan, matanya terpancar dengan semangat dan antusiasme. Ya, ini adalah tekanan yang dia inginkan. Bahkan Penatua Xuan tidak akan bisa memberinya sensasi menyesakkan ini. Ini karena Penatua Xuan tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Inti jiwa yin yang komplement di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan yang gila ketika garis-garis kekuatan jiwa yang saling bertabrakan satu sama lain menghasilkan pusaran kekuatan jiwa. Itu berjalan pada kecepatan yang setidaknya 3 kali kecepatan normal. Kekuatan Huo Yuhao terus-menerus dikeluarkan dari tubuhnya ke sekelilingnya. Kor jiwanya adalah kartu truf sejati yang dimilikinya terhadap Zhongli Wu. Kemampuan regeneratif Huo Yuhao jauh di atas guru jiwa normal karena inti jiwa yin yang komplementnya. Karenanya, kekuatan jiwa yang sebenarnya dia keluarkan akan selalu kurang dari apa yang tampak di permukaan. Namun, kekuatan bertarung Zhongli Wu juga telah melebihi harapannya. Sabit Dewa Kematian memang sangat kuat. Sabit ini tampaknya merupakan kondisi berevolusi dari staf yang telah ia hasilkan dari keterampilan jiwa pertamanya. Namun, Huo Yuhao bisa tahu dengan deteksi spiritualnya bahwa itu sebenarnya adalah keterampilan jiwa ke-8. Zhongli Wu hanya menjadi sangat kuat karena dia telah menggunakan keterampilan jiwanya yang ke-7, Deat God True Body, dan skill jiwanya yang ke-8, Sabit God of Deat. Dia pasti akan memiliki kesempatan melawan Douluo Ultimate nyata dengan 2 keterampilan jiwa ini. Setelah tabrakan itu, bahkan kemampuan es tertinggi dari Morning Dew Dagger tidak dapat sepenuhnya menyegel aura kematian yang terkandung dalam sabit Dewa Kematian. Aura kematian yang menakutkan ini benar-benar menggerogoti tubuh Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun armor perang SIC mampu menyaring sebagian besar dari itu, beberapa bagian masih berhasil merangkak ke dalam baju besi. Itu seperti cacing persisten yang bisa makan melalui apapun. Karena betapa sulitnya menghilangkan aura kematian, itu akan menjadi masalah yang sangat serius bagi siapapun yang menemukan tubuhnya diserang olehnya. Namun, Huo Yuhao adalah pengecualian. Setelah merayap ke dalam tubuhnya, aura kematian akan mulai melahap energi hidupnya. Garis aura kematian ini mampu memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap energi kehidupan sampai Huo Yuhao mati. Itu adalah kekuatan Dewa Kematian. Namun, garis-garis aura kematian menemukan diri mereka melawan pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah merayap ke tubuh Huo Yuhao. Pusaran ini berisi kekuatan spiritual Huo Yuhao dan Ultimate Ace. Meskipun pusaran tidak dapat secara langsung membubarkan aura kematian, mereka mampu mengunci diri ke aura kematian. Mengikuti yang mana, keduanya akan dikeluarkan dari tubuh Huo Yuhao di bawah kendalinya yang cermat. Ada juga mantel hitam di Morning Dew Dagger. Jika seseorang mendekat untuk melihatnya, orang akan menyadari bahwa itu adalah pusaran hitam kecil yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Kamu harus menyerah sekarang. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan melawan saya. Aku tidak ingin membunuhmu. Dengan karunia yang Anda miliki, Anda pasti bisa menjadi penerus saya di Gereja Roh Kudus. Zhongli Wu berbicara dengan dingin. Bahkan kemudian, matanya menunjukkan belas kasihan dan kekaguman yang dimilikinya terhadap bakat Huo Yuhao. Zhongli Wu dapat merasakan bahwa Huo Yuhao masih bukan Douluo Transcendent dari tabrakan mereka sebelumnya.
Huo Yuhao hanya bisa menahan pukulannya karena alat jiwanya yang berbentuk manusia dan senjata saleh. Di sisi lain, Zhongli Wu adalah Douluo Transcendent peringkat 98 yang sebenarnya. Ada celah antara kemampuan mereka yang tidak bisa dijembatani. Hanya roh buasnya saja sudah cukup untuk meniadakan perbedaan antara jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan keras ketika dia berkata, "Katakan lagi padaku hanya setelah kamu mengalahkanku." Saat dia berbicara, dia mengangkat belati embun pagi sekali lagi saat ekspresi tekad terbentuk di wajahnya. Kekuatan tipe angin dan tipe api yang kejam terus-menerus menyerang tubuhnya saat Ichi War God Armor memancarkan cahaya yang kuat. Bagaimana dia tidak terpengaruh oleh aura kematian? Mata Zhongli Wu membelalak tak percaya. Tidak mungkin aura kematian tidak berpengaruh padanya. Dia pasti menemukan cara untuk menekannya sementara. Naga tulang raksasa mengeluarkan raungan lain saat mengepakkan sayapnya sebelum terbang menuju Huo Yuhao lagi. Meskipun Huo Yuhao telah melukainya dengan shock spiritualnya, kerusakan yang diderita oleh jiwanya masih terbatas karena jiwanya digabungkan dengan Zhongli Wu. Tepat ketika naga raksasa mulai terbang menuju Huo Yuhao, Zhongli Wu bergerak. Dia melambaikan sikle deat gat raksasa sekali lagi saat bilah hitam seramnya menebas langit. Pedang itu tampaknya telah menghancurkan ruang yang memisahkannya dan Huo Yuhao saat itu langsung muncul di hadapannya. Serangan itu begitu cepat sehingga Huo Yuhao hanya bisa memblokirnya dengan belati embun pagi. Sekali lagi, dia terbentur oleh kekuatan yang kuat. Kali ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan shock spiritual sebelum sabit datang untuknya. Sementara dia terbang mundur karena dampaknya, garis-garis kabut hitam berkedip-kedip di sekitarnya saat mereka mencoba melahapnya. Raja Tulang Naga melaju kencang saat muncul di mana Huo Yuhao mendarat hampir seketika. Membidik saat menyapu ekor naga raksasa ke pinggang Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao terbang seperti bola baseball homerun saat dia dipukul sekali lagi. Ichi War God Armor mengeluarkan suara memekakkan telinga setelah ditabrak oleh ekor naga. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana pusaran besar energi tipe api dan angin terus menyerang tubuhnya meskipun dia telah dikirim terbang jauh dari Raja Naga Tulang. Sepanjang seluruh serangan, Zhongli Wu tidak pernah meninggalkan kepala Raja Naga Tulang. Sekali lagi, dia memangkas sabit dewa kematiannya karena merobek ruang di depannya. Sebuah gambar hitam berkedip sebelum menghilang ke dalam kekosongan. Sosok hitam yang sama merobek ruang Huo Yuhao akan melewati lintasan penerbangannya saat ia muncul kembali di depannya. Sosok itu tampak seperti gambar meludah dari Zhongli Wu saat ia menyayat sabit di tangannya ke tubuh Huo Yuhao. Semua orang yang menyaksikan pertempuran tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan napas ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Itu dia. Huo Yuhao mungkin akan selesai kali ini. Melekat. Tepat ketika semua orang mengharapkan sabit mendarat di tubuh Huo Yuhao, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya di udara saat dia melambaikan belati embun pagi ke arah sabit pada sudut yang tidak mungkin. Dia berhasil memblokir pukulan mematikan sabit dengan belati. Namun, tubuhnya sekali lagi dikirim terbang menjauh. Pada saat ini, Ichi War God Armor-nya diselimuti aura kematian. Sepertinya dia akan dikonsumsi oleh garis energi yang hitam. Huo Yuhao tidak lagi mencoba untuk melawan Zhongli Wu saat dia berbalik dan mencoba terbang ke langit yang jauh. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Saya tidak berpikir Anda bisa melarikan diri dari saya. Zhongli Wu tertawa terbahak-bahak. Karena roh mereka menyatu, Raja Naga Tulang segera mengerti maksudnya saat mengepakkan sayapnya yang humongous. Detik berikutnya, sudah lebih dari 1000 meter dari tempat itu. Hampir seolah-olah mereka telah berteleportasi saat mereka melanjutkan pengejaran terhadap Huo Yuhao. Saat ini, sepertinya pertempuran akhirnya akan berakhir. Itu sangat sulit bagi para master jiwa di atas pangkat titlet Douluo untuk membalikkan meja setelah lawan mereka mendapatkan keunggulan yang serius. Huo Yuhao tidak diragukan lagi menderita luka-luka setelah menerima pukulan dari Zhongli Wu dan Raja Bone Dragon-nya. Itu terlihat dari bagaimana dia tidak bisa membalas terhadap kekuatan mereka. Saat ini, dia berusaha melarikan diri sehingga dia bisa menekan kekuatan Dewa Kematian yang mencoba merusak tubuhnya. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Serangan Zhongli Wu akan terus berlanjut.
Dia harus mencari cara lain untuk menanganinya dan kudanya. Ketika Zhongliwu mengejar Huo Yuhao, dia terkejut menemukan bahwa Ichi War God Armor Huo Yuhao masih berfungsi. Itu masih mempercepat Huo Yuhao dengan cara yang sebentar-sebentar tetapi eksplosif. Armor itu mampu meningkatkan jarak antara Huo Yuhao dan Zhongliwu saat mereka berputar-putar. Akselerasi ledakan seperti itu akan sangat menuntut kekuatan jiwa pengguna. Apa yang anak ini coba lakukan? Zhongliwu hanya tertawa terbahak-bahak saat dia terus mengejar Huo Yuhao. Meskipun langit berubah gelap, dia tidak terburu-buru sama sekali. Pilar biru yang menyinari Huo Yuhao dari langit berangsur-angsur menghilang. Tanpa dukungan dari pilar ini, Zhongliwu percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan bisa bertahan lebih lama. Namun, cahaya putih aneh tiba-tiba melesat ke arah Zhongliwu dan Raja Naga Tulang pada saat ini. Zhongliwu dikejutkan oleh cahaya putih, dan dia secara naluriah menebasnya dengan sabit dewa kematiannya. Namun, sabit itu tidak bisa menghalangi cahaya. Cahaya putih entah bagaimana bisa melewati kekuatan dewa kematian yang luar biasa dan mendarat di tubuh Raja Naga Tulang. Zhongliwu sudah membudidayakan Raja Naga Tulang untuk menjadi roh binatang asalnya. Karenanya, roh mereka sudah sangat terkait. Meskipun cahaya putih tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada Raja Naga Tulang, Zhongliwu merasakan perasaan gelisah yang kuat di dalam hatinya. Pada saat inilah Huo Yuhao, yang berusaha melarikan diri dari Zhongliwu, tiba-tiba berbalik dan melepaskan kekuatan mistis dari tubuhnya. Garis-garis energi hitam yang tergantung pada Ichi War God Armor entah bagaimana diubah menjadi pusaran kecil sebelum mereka mulai menyebar ke arah Zhongliwu. Pusaran hitam itu tidak hanya berisi aura kematian milik dewa kematian, tetapi juga es tertinggi Huo Yuhao dan kekuatan spiritual. Zhongliwu tidak siap untuk berpuas diri ketika Raja Tulang Naga di bawahnya melepaskan napas yang kuat untuk menetralkan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaran kecil itu. Namun, karena sedikit gangguan ini, kecepatan terbangnya terpengaruh. Saat ini, Zhongliwu tiba-tiba mendengar Huo Yuhao melepaskan dengusan dingin. Dia kemudian memperhatikan bagaimana Ichi War God Armor, yang sekarang dibersihkan dari semua goresan energi hitam, telah kehilangan cahaya biru gelapnya. Sebaliknya, sekarang mengambil warna abu-abu kristal. Proyeksi raksasa tiba-tiba muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Sosok ini sangat aneh. Sebenarnya itu adalah kura-kura raksasa. Itu adalah kura-kura raksasa yang sepenuhnya emas. Hehe, sudah waktunya bagi Huo Yuhao untuk membalas. Seseorang dari kerumunan yang berkumpul lebih dekat ke kota Shrek terkikik pada dirinya sendiri. Sebuah cahaya keemasan berkedip karena langsung menempel pada Huo Yuhao dan Zhongliwu. Setelah itu, semua orang terkejut melihat bagaimana mereka berdua bertukar posisi pada saat itu juga. Zhongliwu muncul di tempat Huo Yuhao berada, dan Huo Yuhao sekarang berdiri di atas kepala Raja Naga Tulang. Huo Yuhao sekarang memegang belati embun pagi dengan kedua tangannya. Belati itu sekarang menunjuk ke bawah. Lapisan cahaya putih tiba-tiba melonjak dari tubuh Huo Yuhao sebelum menyembur ke belati embun pagi. Raja Naga Tulang di bawah Huo Yuhao mulai panik karena berusaha melepaskan diri darinya. Namun, kaki Huo Yuhao tetap berakar di kepala naga seolah-olah mereka terpaku padanya. Pada saat yang sama, cincin cahaya emas terpancar dari kepala Huo Yuhao, dan menyelimuti seluruh kepala Raja Naga Tulang. Ledakan spiritual. Sebuah ledakan diam terjadi di sekitar kepala Raja Naga Tulang. Api roh hijaunya sekarang bisa dilihat dari retakan di tengkoraknya yang disebabkan oleh spiritual blaze. Zhongliwu mencoba untuk bergegas kembali dari tempat dia diteleportasi, tetapi dia tidak bisa menahan rasa sakit. Tubuh benar dewa kematiannya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Ini tidak mungkin. Api roh Raja Naga Tulang sangat kuat. Ledakan spiritual ini jelas tidak sekuat kejutan spiritual sebelumnya. Mengapa itu langsung mempertahankan cedera berat seperti itu? Kecuali itu karena cahaya putih. Ya, itu karena cahaya putih. Itu adalah salah satu dari dua keterampilan ilahi yang singa emas bermata tiga telah berikan kepada Huo Yuhao. Itu disebut reaving spiritual. Itu bisa langsung mengurangi pertahanan spiritual musuh menjadi nol. Huo Yuhao segera membawa belati embun pagi yang tajam ke bawah dan menusuknya jauh ke dalam tengkorak Raja Naga Tulang.
Raja Naga Tulang mengeluarkan lolongan menyakitkan saat retakan mulai terbentuk di tengkoraknya. Garis-garis cahaya putih langsung menyelimuti kepala Raja Naga Tulang. Setelah bersentuhan dengan cahaya putih, api rohnya langsung disiram. Tubuh Humongous Raja Naga Tulang segera berubah kaku dan diam. Kekuatan pemurnian. Huo Yuhao sengaja bertindak secara pasif saat dia membiarkan dirinya diserang terus-menerus oleh Zhongli Wu dan Raja Naga Tulang. Bahkan sekarang, mulutnya masih berdarah. Dia telah melakukan semua hal di atas hanya supaya dia dapat membeli waktu yang cukup untuk mengucapkan mantra. Dia telah membiarkan aura kematian yang dikeluarkan oleh Zhongli Wu tetap berada di Ichi War God Armor-nya hanya agar itu bisa membantunya menyembunyikan kemampuan necromantik yang akan dilepaskannya. Pertempuran ini bukan hanya tentang bersaing melawan kekuatan satu sama lain. Itu adalah pertempuran kebijaksanaan dan kecerdasan. Jadi pada akhirnya, siapa yang berhasil menipu siapa? Sementara Zhongli Wu berlari kembali ke Raja Naga Tulang, dia tiba-tiba berhenti di udara saat dia mengeluarkan jeritan tidak manusiawi. Segera, tubuh dewa kematiannya yang besar berubah kembali menjadi wujud manusiawi. Zhongli Wu segera memuntahkan sejumlah besar darah dari mulutnya. Pada akhirnya, roh binatang yang sangat kuat terhubung ke Zhongli Wu. Bahkan, itu hampir menjadi bagian dari dirinya. Oleh karena itu, Huo Yuhao bisa melukainya dengan sangat parah ketika dia membunuh roh binatang itu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhongli Wu. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Raja Tulang Naga yang sangat kuat tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Huo Yuhao. Pada akhirnya, makhluk spektral tetaplah makhluk spektral. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Tulang itu tidak akan pernah bisa lepas dari keterbatasan makhluk spektral. Dan Huo Yuhao saat ini adalah satu-satunya ahli nujum di seluruh benua Douluo. Kekuatan pemurnian adalah musuh alami semua makhluk spektral. Bahkan jika makhluk spektral, seperti Raja Naga Tulang, sangat kuat, masih akan rentan terhadap kekuatan pemurnian. Kombinasi shock spiritual, spiritual blast, dan Morning Dew Dagger hanya bertindak sebagai saluran untuk pukulan terakhir, yang melibatkan kekuatan pemurnian Huo Yuhao. Dalam keadaan seperti itu, Raja Naga Tulang tidak akan pernah bisa menahannya, meskipun itu sangat kuat. Huo Yuhao telah menunggu kesempatan ini dari awal pertempuran sampai sekarang. Dia pertama-tama memperbaiki dirinya dengan merasakan tekanan dari lawannya sebelum melepaskan potensi yang dipaksa keluar oleh lawannya. Selanjutnya, dia berpura-pura kelemahan untuk menggoda lawannya untuk menyerang dia sebelum dia membalas pada saat yang paling penting. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Kesalahan terbesar Zhongli Wu adalah dia lupa fakta bahwa Huo Yuhao sebenarnya adalah seorang master jiwa tipe kontrol. Kekuatan pemurnian putih dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh besar Raja Naga Tulang. Sekarang telah benar-benar kehilangan jiwanya, dan unsur-unsur tidak lagi di bawah kendalinya. Zhongli Wu tampak membeku di udara saat dia menatap Huo Yuhao dengan kebencian di matanya. Dia tidak merasa bahwa dia pantas kalah. Dia secara alami bisa melihat bagaimana Huo Yuhao seharusnya lebih lemah darinya. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanyalah Douluo berjudul. Dia percaya bahwa Huo Yuhao hanya mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan yang tidak diketahui. Namun, ia telah lupa bagaimana para penguasa jiwa jahat biasanya memiliki keunggulan dibandingkan para penguasa jiwa normal karena betapa tidak lazimnya keterampilan mereka. Ketika Zhongli Wu mengangkat tongkat di tangannya lagi, tangannya sudah bergetar. Sekali lagi, aura menakutkan menyebar di sekelilingnya. Seolah-olah auranya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya. Huo Yuhao juga meluruskan punggungnya saat cahaya biru gelap terbentuk sekali lagi di Ichi War God Armor-nya. Pisau Morning Dew Dagger juga memancarkan cahaya cemerlang saat cahayanya yang menyilaukan melintasi langit. Pada saat yang sama, belati itu juga memancarkan aura es tertinggi dari bilahnya. Huo Yuhao, kamu telah menang. Zhongli Wu mengangguk ke arah Huo Yuhao. Namun, sejak saat ini dan seterusnya, Anda akan dianggap sebagai salah satu musuh terbesar gereja Roh Kudus kami. Dalam waktu dekat, kami pasti akan melakukan apapun untuk membunuh Anda alih-alih memaksa Anda untuk bergabung dengan kami. Anda tampaknya memiliki kekuatan yang mengancam saya. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mengizinkan Anda menjadi Douluo utama,
karena jika itu terjadi, hari-hari gereja Roh Kudus akan dinomori. Kamu mungkin menang hari ini, tapi kamu pasti akan mati saat kita bertemu berikutnya. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tubuh Song Li Wu tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, ia berubah menjadi meteor hitam saat ia melaju ke langit yang jauh. Dia bahkan tidak kembali untuk bergabung dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Sekarang setelah kalah, dia pasti harus menerima hukuman militer sesuai dengan perintah militer. Karenanya, dia hanya bisa memilih untuk pergi sekarang. Anggota lain dari Gereja Roh Kudus bingung sekarang. Bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak yakin bagaimana pemimpin mereka kalah. Itu hanya di luar pemahaman. Ada keheningan memekakkan telinga dari sisi Kekaisaran Sun Moon, sedangkan pihak Akademi Shrek bersorak gembira setelah jeda singkat. Ini adalah pertandingan kelima. Huo Yuhao sudah memenangkan pertarungan kelimanya. Huo Yuhao sebenarnya bisa membunuh dua tuan roh jahat yang kuat dari Gereja Roh Kudus sebelum menculik orang lain. Setelah itu, ia kemudian mengalahkan dua orang lagi. Penting untuk dicatat bahwa mereka semua adalah Douluo Transcendent. Bahkan, salah satunya adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. Terlepas dari apakah Huo Yuhao tidak dapat memenangkan pertempuran yang tersisa, dia tidak diragukan lagi membuat nama untuk dirinya sendiri setelah hari ini. Sejak saat ini dan seterusnya, ia secara resmi diinisiasi ke dalam kelompok individu yang akan dipuja oleh setiap guru jiwa di benua Douluo. Tubuh raksasa Bone Dragon King jatuh dari langit sebelum hancur berkeping-keping. Huo Yuhao turun dengan itu, dan mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh dari tulang. Dia menanam satu lutut di tanah saat dia mulai terengah-engah dengan cepat. Itu adalah pertempuran yang sangat sulit baginya. Serangan dari Deat God Cycle akhirnya melukainya. Untuk menciptakan kesempatan untuk membalikkan meja dan menyembunyikan kemampuan necromantiknya, dia harus menanggungnya. Biaya menanggung serangan itu adalah pengeluaran tenaga jiwa yang besar dan cedera. Cahaya biru gelap pada Ichi War God Armor Huo Yuhao terus bersinar saat dia perlahan-lahan berdiri tegak lagi. Karena dia mengenakan baju besinya, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan, cahaya pada perang es God Armor tidak sedikit pun redup dari sebelumnya. Keheningan berat telah menimpa pasukan Sun Moon Empire. Setelah menonton 5 Douluo Transcendent yang semuanya adalah penguasa jiwa jahat runtuh di bawah kekuatan Huo Yuhao, tidak ada dari mereka yang percaya diri melawannya. Mereka percaya bahwa bahkan Douluo tertinggi mungkin tidak akan mencapai prestasi ini dengan mudah. Namun, Huo Yuhao entah bagaimana berhasil melakukannya. Insinyur jiwa kelas 9 yang berdiri di belakang Zhu Zi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tidak ada dari mereka yang ingin mati di tangan Huo Yuhao di medan perang ini. Meskipun mereka tahu bahwa dia telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwa, tidak ada yang berani mengajukan diri untuk melawannya. Setelah pemimpin Gereja Roh Kudus dikalahkan, anggota Gereja Roh Kudus yang tersisa tidak akan menantang Huo Yuhao lagi. Feng Ling memimpin anggota yang tersisa ke Zhu Zi dan membungkuk sebagai satu. Setelah itu, mereka tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mundur ke belakang kontingen. Zhongli Wu telah melarikan diri, karena dia tidak mau menerima hukuman militer. Ini juga berarti bahwa dia tidak lagi di sana untuk mempertanyakan keputusan Zhu Zi. Tanpa pengawas militer, permaisuri God Perang sekarang adalah pemilik tunggal seluruh pasukan.